Cik cik, what's up lur? Welcome again sama saya di channel Alur Asik. Kali ini saya akan ajak kalian nonton sambil rebahan. Ya, daripada kalian streaming sendiri yang agak ekstrim iklannya, mending di sini saja saya jabarin dan explore film-film yang belum kalian ketahui. Kali ini kita bakal bahas alur cerita dari Now You See Me 2. Secara internasional disebut Now You See Me The Second Act, yang dirilis pada tahun 2016 karya dari John M. Chu. So, selamat datang dan siapin diri kamu karena ini dia ceritanya. Dimulai dengan menampilkan latar di New Jersey tahun 1984. Thaddeus terlihat membawakan acara aksi sulap Lionel's Ride, di mana Lionel menampilkan aksi masuk ke dalam berangkas besi yang lalu diceburkan ke dalam sungai. Anaknya yang bernama Dylan yang masih kecil terlihat menunggu ayahnya keluar sungai sambil menghitung sampai ke 300, tapi tetap ayahnya tidak muncul-muncul. Dylan pun panik dan petugas langsung memeriksa keadaan ayahnya yang berada di dalam sungai. Kita flashback pada sequel yang pertama. Kita tahu Thaddeus dimasukkan ke dalam penjara oleh Dylan 30 tahun setelah kematian ayahnya, dan kini Thaddeus nampak merekam dirinya di dalam penjara. Dia membuat pesan kepada The Horseman. Kalau kalian nanti akan dapat balasannya dengan cara tak terduga tapi pantas, karena mata dibalas mata. Adegan kini menampilkan Daniel yang berjalan menyusuri terowongan bawah tanah, mengikuti simbol mata untuk menemui The Eyes. Sampai di suatu tempat, dia berbicara dengan suara yang entah dari mana, dan mendorongnya menjadi pemimpin The Horseman. You feel it is you who should be leading the Horsemen, not Dylan. Now leave. Adegan berpindah kembali. Di kantor FBI, Dylan memanggil pimpinannya yang diikuti oleh agen Con, dan dengan menunjukkan temuannya tentang The Horseman, di mana dalam beberapa foto terdapat burung merpati, tetapi temuannya itu dianggap hayalan dan tidak penting bagi si pemimpin. Kembali ke Daniel. Saat dia kembali ke apartemennya, ternyata di dalam sudah ada seseorang wanita yang tak dikenal. Wanita itu menampilkan trik sulap kepala terpenggal. Namun, Daniel tidak tertarik dan justru mengikat wanita tersebut. Tapi wanita itu dengan mudah melepaskan dan dengan sekejap dia menghilang. Adegan pun sekarang menampilkan Jack Wilder yang sedang bermain lempar kartu bersama Merritt. Lalu Daniel datang dan menceritakan tentang wanita misterius tadi, yang ternyata sudah ada di base camp bersama dengan Dylan. Dylan memperkenalkan wanita itu, yang bernama Lulu. Lalu Lulu dijadikan anggota baru The Horseman yang menggantikan Henley di sequel pertama, yang ceritanya nggak tahu kemana, atau mengundurkan diri gitu. Mereka pun menyusun rencana pertunjukan baru, di mana sasarannya adalah perusahaan Okta. Okta merupakan perusahaan yang akan meluncurkan sebuah ponsel di mana ponsel tersebut dapat mengumpulkan data pribadi orang-orang. Dan data tersebut akan dijual secara ilegal oleh Okta. Scene berpindah. Acara peluncuran ponsel pun segera dilaksanakan. Tapi di sana sudah ada Jack yang menyamar menjadi petugas keamanan. Darren juga hadir. Sedangkan Daniel berusaha mendapatkan tanda tangan CEO Okta yang bernama Owen Cash. Lalu menyusup ke ruangan pengawas CCTV serta menjebak petugas di sana agar ditangkap pihak keamanan setempat, dan Daniel pun leluasa memasukkan harddisk untuk persiapan misi mereka. Sekarang giliran Lulu. Dia menyamar menjadi koki dan membuat kekacauan di sana agar menarik perhatian. Sementara Merritt dengan leluasa mendatangi Owen sang CEO Okta lalu menghipnotisnya. Merritt meminta Owen mengatakan hal yang disuruhnya di depan kamera. Saat acara dimulai,
Merit pun memandu Owen untuk membuka penampilan The Horsemen dan mereka pun membajak acara dengan naik ke panggung. Tapi sebentar, di sini yang naik panggung hanya Daniel, Merit, dan Lulu ya, karena di square pertama Jack pura-pura sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Sedangkan Dylan, dia masih berperan sebagai agen FBI. Saat semuanya hampir sesuai dengan rencana, FBI yang asli datang dan Dylan berusaha mengulur waktu, tapi tiba-tiba pertunjukan The Horsemen disabotase orang tak dikenal. As the horsemen like to say, magic is about controlling perception. Di situ penyamaran Jack dan Dylan dibongkar dan The Horsemen pun kabur. Dylan sempat ditangkap, tapi berhasil meloloskan diri. The Horsemen lari ke atap gedung lalu meluncur ke dalam sebuah cerobong saluran konstruksi. Tapi tiba-tiba mereka awalnya berada di New York, justru keluar dari cerobong di dalam restoran yang berada di Macau, Cina. Di sana mereka sudah ditunggu oleh Casey, saudara kembarnya Merit. Tapi versi gondrong dan ada gila-gilanya dikit. Casey pun membawa The Horsemen ke tempat bosnya. Di jalan mereka diberitahu kalau sabotase acara di Okta adalah ulahnya. Dengan cara berpura-pura menjadi pengantar pizza, lalu menghipnotis Merit untuk mendapatkan informasi The Horsemen dan menyabotase acara tadi. Di sisi lain, Dylan terlihat menunggu The Horsemen di titik temu. Tapi tiba-tiba Thaddeus menelepon dan meminta mengunjunginya di penjara. Kembali ke Macau, The Horsemen sudah sampai di tempat bosnya Casey yang bernama Walter Maprea. Walter adalah orang yang juga berpura-pura sudah mati seperti Jack. Dia melakukannya agar bisa mengatur bisnis tanpa diketahui siapapun. Walter menceritakan caranya bisa membawa The Horsemen dari New York ke Macau. Dimulai dari The Horsemen yang berlari ke atap lalu masuk ke cerobong yang ternyata cerobong itu sudah disiapkan oleh Walter dan cerobong yang asli sebenarnya berjarak 6 meter dari situ. Di dalam cerobong mereka dihipnotis dengan suara dan cahaya yang ciptakannya. Saat jatuh dari cerobong ternyata The Horsemen sudah posisi pingsan dan dibawa dengan pesawat ke Macau. Walter pun menawarkan misi mencuri chip kepada The Horsemen dengan imbalan mereka dijamin keamanannya di Macau sebab The Horsemen kini telah menjadi buronan FBI. Jack, Lulu, dan Merit menolak melakukannya, tapi Daniel menyetujuinya dengan terpaksa anggota yang lain juga mengikutinya. Kembali ke Dylan. Dia menemui Thaddeus di penjara. Di sana Thaddeus meminta untuk dibawa keluar penjara dan sebagai gantinya dia akan membantu Dylan mencari The Horsemen. Dylan pun melakukannya, dan saat keluar penjara, Thaddeus langsung mengajak Dylan pergi ke Macau. Bagaimana bisa Thaddeus tahu The Horsemen berada di Macau? Nanti di akhir penjelasannya ya. Baca. The Horsemen mengunjungi toko alat sulap milik seorang nenek yang tidak bisa bahasa Inggris dan mempunyai cucu yang bernama Lee. Mereka membeli perlengkapan untuk misi dari Walter tadi. Singkat cerita, mereka membuat rencana pencurian serta berlatih permainan kartu dengan alat-alat yang mereka beli dari toko alat sulap tadi. Lalu pencurian chip pun dilakukan. Mereka disambut oleh seorang promotor alat yang di dalamnya ada chip yang hendak dicuri. Part paling epik di film ini pun dimainkan dan melihat adegan keren saat mereka mencuri chip. Sementara Dylan dan Thaddeus sudah sampai di Macau, mereka pun mendatangi toko alat sulap tadi.
Dan ternyata Thaddeus maupun Dylan bisa berbahasa Mandarin. Thaddeus mendekati sebuah peti, sementara Dylan menemukan alat-alat sulap milik ayahnya di sana. Dylan diberikan jam tangan milik ayahnya. Lee memberi info tentang The Horseman yang sebelumnya ke situ juga. Lalu Thaddeus menghilang dalam peti. Cerita berpindah di markas FBI. Dylan dan The Horseman jadi buronan mereka. Kembali ke Makau, Daniel terlihat sedang menunggu seseorang. Dylan menyusul, tapi Daniel tidak menganggap Dylan sebagai ketua lagi. Dia mengaku sudah janjian sama The Ice untuk menukar chip dengan kehidupannya. Dylan pun pergi. Ternyata Daniel telah tertipu. Yang janjian sama Daniel bukannya The Ice, melainkan Walter. Dan Walter pun meminta chipnya hingga Daniel dipukul. Saat Daniel terpaksa memberikan chipnya, Dylan kembali membantu dan menyuruh Daniel segera pergi. Dylan pun baku hantam dengan anak buah Walter, tapi nyatanya Dylan kalah karena dikeroyok yang akhirnya Dylan dibawa ke sebuah kapal. Sesampainya di kapal, ternyata Walter adalah anak dari Arthur Tressler yang pada sequel pertama dia adalah seorang pengusaha asuransi yang uangnya dikuras oleh The Horseman karena menolak mencairkan klaim asuransi kematian ayahnya Dylan. Jadi, di sequel ini motif Dylan ditangkap selain bisnis chip juga tentang balas dendam. Dylan pun dimasukkan ke dalam berangkas lalu diceburkan ke sungai. Ini mengingatkan kematian ayahnya dengan cara yang sama. Setelah selesai dengan Dylan, di dalam mobil, Arthur memberi imbalan kepada Thaddeus yang membawa Dylan ke Makau. Dylan berhasil diselamatkan oleh The Horseman dan Daniel kembali mempercayai Dylan karena menyelamatkan dia tadi dengan chipnya. Tapi ternyata chipnya itu palsu. Sekarang The Horseman dan Dylan berencana melawan Arthur dan Walter. Di sana mereka dibantu Lee dan neneknya yang ternyata mereka anggota The Ice juga. Pantas saja mereka menyimpan alat sulap ayahnya Dylan karena Leonel juga merupakan anggota The Ice. Walter mendapat pesan YouTube tentang pertunjukan The Horseman selanjutnya di London pada malam tahun baru. Walter khawatir pertunjukan itu akan membongkar kedoknya dengan chip yang mereka pegang. Singkat cerita, Walter dan Arthur berangkat ke London. Orang-orang sudah berkumpul. Walter dipandu Casey mencoba menebak lokasi pertunjukan The Horseman. Di sisi lain juga ada FBI yang sudah bersiap-siap. Jack mulai dengan sulap tebak kartu di tengah masa, lalu di titik lain, Lulu muncul memamerkan sulap merpati, diikuti Daniel yang menggerakkan air. Merit tanpa ketahuan oleh Casey dan mereka pun menghentikan permainan, lalu kabur. Tapi mereka ditangkap anak buah Walter dan dibawa ke sebuah pesawat dengan sebuah truk. Walter meminta chipnya dan memeriksa chip itu yang katanya dia si asli. Mistake. Here, boy. No, fine. Okay, I owe you an apology. Dylan dan The Horseman pun dilempar dari pesawat dan tiba-tiba sebenarnya Walter, Arthur, Casey, dan kelompoknya sudah ditipu. Pesawat yang mereka tumpangi ternyata tidak pernah terbang. Supir truk yang membawa mereka menuju pesawat sebenarnya sudah dilumpuhkan dan diganti oleh Lee. Lee membawa mereka ke pesawat palsu yang disetting seolah-olah terasa terbang dari dalam. Padahal, sebenarnya pesawat itu adalah set pertunjukan The Horseman. The Horseman pun membongkar semua kejahatan mereka dan disiarkan live ke berbagai negara. Tak perlu waktu lama, FBI pun datang menangkap Arthur, Walter, dan yang lainnya. Tapi Dylan dan The Horseman lagi-lagi lolos. Di akhir cerita, The Horseman berkumpul di markas The Ice. Di sini, Dylan baru tahu kalau Thaddeus juga anggota The Ice dan bukan musuh ayahnya. Ada juga si promotor alat yang chipnya dicuri tadi. Ini menjelaskan kenapa chip yang dicuri itu bisa palsu. Dan film ini pun
Atosan. Secara keseluruhan, alur cerita sangat bagus dan sangat memuaskan. Banyak plot twist sepanjang film ini. Pengemasan filmnya pun dilakukan dengan baik, membuat kita selalu berpikir sepanjang film ini. Oke, itulah alur cerita dari film No You See Me 2. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan jika tidak suka, tekan tombol dislike walaupun video ini belum menghasilkan cuan. Semoga video ini masih membuat hari kalian tercerahkan. Dan sampai jumpa di next episode. Semoga diberi sehat selalu, diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, salam dari saya Mimin Alur Asik. See you next time in this video.